Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023, saya akan mengomentari pejabat negara takut namanya disebut Mahfud MD dalam laporannya terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun. Dalam penjelasan Mahfud MD di depan Komisi 3 DPR RI terkait laporannya atas transaksi gelap sebesar 349 triliun, laporan Mahfud MD terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun yang diperoleh datanya dari PPATK, lalu memerintahkan Sri Mulyani menyampaikan ke publik untuk diketahui masyarakat luas dalam laporan atas transaksi gelap sebesar 349 triliun hanya menyebut jumlah uangnya dalam laporannya secara agregat dan tidak menyebut nama pemiliknya, membuktikan membuat hati yang terlibat sedikit merasa lega. Tidak tahu siapa pemilik uang yang sebesar 349 triliun tersebut. Rupanya yang terlibat dalam transaksi gelap sangat takut disebut nama dan alamatnya dalam laporannya Mahfud MD kepada Ketua Komisi 3 DPR RI akan diketahui masyarakat, akan membuat malu namanya di masyarakat. Karena transaksi gelap sebesar 349 triliun merupakan masuk uang korupsi diperoleh lewat pencucian uang. Pencucian uang intinya pidana pokoknya berasal dari uang hasil korupsi. Sumber uang korupsi diperoleh lewat gratifikasi, yaitu menerima sejumlah uang dari seseorang dengan imbalan memenuhi permintaan si pemberi uang. Lalu uang korupsi yang diterima lewat gratifikasi lalu disimpan di bank. Selain mendapat bunga juga, uang korupsi menjadi uang sah atau uang halal, disebut perbuatan pencucian uang. Perbuatan gratifikasi dan pencucian uang, keduanya masuk perbuatan korupsi, ancaman hukumannya seumur hidup. Berdasarkan hal tersebut, pihak yang terlibat transaksi gelap sebesar 349 triliun di samping malu juga rasa takut disebutkan nama dan alamatnya dalam laporan Mahfud MD kepada Komisi 3 DPR RI yang berakibat diketahui masyarakat secara meluas. Di samping dirinya malu, takut, termasuk istri dan anaknya ikut malu, dan rasa takut orang tuanya akan dihukum. Harapan saya pejabat yang tidak disebut namanya dalam laporan Mahfud MD atas transaksi gelap sebesar 349 triliun tersebut hanya sementara. Tetapi kalau sudah masuk penindakan KPK, semua harus dihukum sesuai perbuatannya oleh hakim yang berwenang, menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya sesuai asas hukum pidana, persamaan hak di depan hukum atau equality before the law. Artinya siapapun yang terlibat dalam transaksi gelap sebesar 349 triliun, baik pejabat negara, anggota DPR, staf Kementerian Keuangan harus dihukum tanpa kecuali. Dalam penjelasan Mahfud MD di depan Komisi 3 DPR terkait laporan transaksi gelap sebesar 349 triliun, laporan Mahfud MD terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun yang diperoleh datanya dari PPATK, lalu memerintahkan Sri Mulyani menyampaikan ke publik untuk diketahui masyarakat luas. Dalam laporan atas transaksi gelap sebesar 349 triliun hanya menyebut jumlah uangnya dalam laporannya secara agregat dan tidak menyebut nama pemiliknya, membuat hati yang terlibat terkait transaksi gelap tersebut lega. Tidak tahu siapa pemilik uang sebesar 349 triliun tersebut. Rupanya yang terlibat dalam transaksi sangat takut disebut nama dan alamatnya dalam laporannya Mahfud MD kepada Ketua Komisi 3 DPR RI akan diketahui masyarakat, akan membuat malu namanya di masyarakat karena transaksi gelap sebesar 349 triliun merupakan masuk uang korupsi diperoleh lewat pencucian uang.
Pencucian uang intinya pidana pokoknya berasal dari uang hasil korupsi. Sumber uang korupsi diperoleh lewat gratifikasi, yaitu menerima sejumlah uang dari seseorang dengan imbalan memenuhi permintaan si pemberi uang. Lalu, uang korupsi yang diterima lewat gratifikasi kemudian disimpan di bank. Selain mendapat bunga, juga uang korupsi menjadi uang sah atau uang halal, disebut perbuatan pencucian uang. Perbuatan gratifikasi dan pencucian uang, keduanya masuk perbuatan korupsi, ancaman hukumannya seumur hidup. Berdasarkan hal tersebut, pihak yang terlibat transaksi gelap sebesar 349 triliun di samping malu juga rasa takut disebutkan nama dan alamatnya dalam laporan Mahfud MD kepada Komisi 3 DPR RI yang berakibat diketahui masyarakat secara meluas. Di samping dirinya malu dan takut, termasuk istri dan anaknya ikut malu dan rasa takut orang tuanya akan dihukum. Harapan saya pejabat yang tidak disebut namanya dalam laporan Mahfud MD atas transaksi gelap sebesar 349 triliun tersebut hanya sementara. Tetapi kalau sudah masuk penindakan KPK, semua harus dihukum sesuai perbuatannya oleh hakim yang berwenang, menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya sesuai asas hukum pidana persamaan hak di depan hukum atau equality before the law. Artinya, siapapun yang terlibat dalam transaksi gelap sebesar 349 triliun, baik pejabat negara, anggota DPR, staf Kementerian Keuangan, harus dihukum tanpa kecuali. Sekian dan terima kasih.